Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Enggak, kalau gue bayar sendiri-sendiri aja. Atau misalnya, em, ternyata ada cowoknya yang kayak, ya udah cewek yang bayar, ya kenapa enggak gitu ya. Kalian tim yang mana? Lo sendiri tim yang mana, Von? Kalau misalnya ngedate, lo apakah tim dibayarin, atau bayar sendiri-sendiri? Gue sebetulnya gimana ya, itu nggak masalah untuk bayarin atau untuk split bill gitu misalkan ya. Hmm. Jadi it's okay gitu untuk keduanya, tapi kalau misalnya bayarin terus pun juga kan agak-agak susah juga ya. Misalnya kalau misalnya dengan tiap minggu jalan ngebayarin juga lama-lama bangkrut juga. Tapi kalau misalnya ada split bill atau misalnya ganti-gantian, itu seperti kayaknya juga bisa jadi opsi gitu kan. Oke, ganti-gantian biar lihat ya, nih orang serius apa enggak, atau dia hanya ingin uangku. Nah, Wow. nah ini gue juga tadi sempet lihat-lihat nih di internet, ada di Quora gitu. Hmm. Ada kan Quora itu kan buat nanya-nanya gitu. Pertanyaan yang sama, ngedate siapa yang bayar gitu. Gue Mhm. nemu ada beberapa jawaban gitu. Apa tuh? Nah, pertama ada cowok nih yang jawab, dia eh, memilih untuk laki-laki yang bayar karena menunjukkan manners gitu sebagai laki-laki untuk ngebayar date gitu. Itu yang Hmm. pertama cowok. Terus yang kedua ada cowok juga yang bilang tergantung nih siapa yang ngajak. Kalau misalkan yang ngajak misalnya si cewek atau cowok yang cowok ngajak ya, dia udah harus siap-siap untuk ngebayar. Ya begitu juga masih cewek gitu. Kalau dia yang ngajak harus siap-siap bayar. Terus ada juga yang ada cewek yang ngejawab dia expect untuk cowok yang bayar gitu, biar kelihatan kalau emang dia afford to pay gitu. Hmm. Ada lagi yang split bill. Terus ada yang terakhir, nah katanya di awal-awal cowok yang bayar, nah kalau udah yang lebih serius ya mungkin ganti-gantian gitu. Oke. Itu sih. Berarti oke. Ini sebenarnya ya tadi ya ada beberapa sudut pandang, which is oke sebenarnya. Kita diskusi aja di sini, asik diskusi. Yang pertama ada yang tadi apa? Cowok yang bayar gitu ya, biar mungkin ada hubungannya dengan chivalry, gentleman dan semacamnya. Tapi yang menarik justru siapa yang ngajak, dia yang harus siap bayar gitu ya. Iya betul, tadi ini ada beberapa jawaban yang begini nih, yang bilang siapa yang ngajak dia yang harus siap untuk bayar. Gimana Hmm. Bang Jan kalau lihat ini? Ya sebenarnya masuk akal sih. Di satu sisi juga kan jadi kayak lo nggak ngajakin aneh-aneh gitu loh. Iya. Kayak Fon, gimana kalau apa? Misalnya Fon, em, makan yuk tapi di Singapura. Wow. Waduh. Waduh, susah juga Singapura. Wow. Mungkin Ke all chunky. Tiba-tiba menghilang kata Bang Jan. Ya jadi begitu sih. Jadi ada beberapa. Nah kalau di sini gimana teman-teman yang di sini ada? Apakah tim yang cowok harus bayarin full atau tim split bill atau hmm, ganti-gantian gitu? Ini kita ngebuka siapa yang mau diskusi atau nge-sharing apa, boleh langsung raise hand ya gitu. Kita ngobrolin di sini. iya ya. Baik, siapa? Nah, Oke. Ada nih, satu nih. Oh, ada dua. Langsung wah sikat. banyak. Silakan ya. Kita mencari tim Tim eh tim tim tak tim bocor nih, Nih, bocor. Oke, udah. jadi kita mencari tim apa? Tim cowok yang bayarin, tim split bill, dan tim cewek yang bayarin. Oke, Ya, silahkan kalau ada. Oke, kita ke Bayu dulu nih, Bayu. Selamat sore semua. so, Ya, Salam sorry Bayu. halo, kenal halo. Kak Devon, Kak Yonatan, Kak Kisya. Ya, gimana Bay? Ya. Bayu tim mana nih? Gimana Tim bang cowok. kabarnya, bang abang? Baik, Baik, baik. baik. Kamu tim apa Bay kalau kencan Bay? Kamu tim bayarin, bayar sendiri-sendiri atau dibayarin? Kalau saya secara pribadi sih tim bayarin sih bang. Kenapa tuh?
Ya karena cowok kan memang kayak gitu sih realitanya, kalau dalam pacaran atau hubungan atau ngajak cewek jalan gitu bayarin. Mhm. Cuman gini sih, kalau seandainya udah berjalan hubungan itu lama gitu ya, Mhm. apalagi udah saling pengertian, ya bisa ganti-gantian gitu Right. bayarnya. Terus yang penting ada saling pengertian sih satu sama lain, tidak ada penuntutan sih, itu sih bang kalau dari saya. Ya. Dan yang penting tadi di awal mungkin cowok yang bayar dulu nggak apa-apa lah ya. Jadi Iya kayak ada benar. pengorbanan dari sisi cowoknya ya. Mantap, baik. Mantap. Ntar gue ke Cak dulu, Cak. Cak. Halo, sore Bang John. Iya, kalau dari dirimu gimana, Cak? Aku sih prefer 50-50 ya, soalnya ya lebih enak bayar makanan sendiri aja gitu, lebih bebas juga mesennya kan. Tapi kalau misalkan cowoknya insist buat bayarin, ya udah bagus. Jadi kan aku ada kesempatan lain untuk jalan sama dia buat bayarin dia balik. Oh, gitu ya taktiknya ya. Gue ya udah deh, gue bayar di second date. Kalau kalau cowoknya menarik, kalau cowoknya nggak menarik, ya udah lah. Iya udah, Tidak ada di second date. aja Bang John. Tapi menarik sih itu dari jadi bisa jadi kesempatan juga ya. Second date. Betul. Ternyata second date cowoknya bayar juga kayak ya udah gue bayarin third date, asik. Iya Dan kan seterusnya bisa sampai. lanjut lama tuh Bang John jadinya kan. Betul, betul, betul. Oke, itu menarik sekali, menarik. Thank you, Cak. Gue ke Rosiana dulu ya, ke Rosiana. Ros, Hai Bang John, gimana? Kamu tim yang mana? kalau aku tim yang 50-50 atau gue yang bayarin duluan ya, Kenapa gitu. tuh? Karena Kenapa lo gue sebagai pengen cewek malah lihat, bayarin dulu? enggak, gue pengen lihat aja gitu si cowok ini ada inisiatif nggak ntar ketemu lagi dia mau bayarin gitu sih. Tapi kan dari pertama udah bisa kelihatan. Kadang kan kadang juga gini sih, apa namanya, gue nggak enak nagihnya gitu kan, gue nggak enak nagihnya, jadi di awal itu gue oke, gue yang bayarin gitu, apalagi misalnya nonton gitu kan, gue Hmm. maunya nonton movie yang gue pengen nih gitu. Nah biasanya gue akan bayarin dulu tuh, ntar second date gitu kan, gue pengen lihat nih, dia kan udah tahu nih di first date gue yang bayarin gitu, dia ada inisiatif nggak buat bayarin itu gitu. Kalau misalnya di awal juga dia gak ditagih tapi juga nggak nanyain gitu ya, mending oke, udah di situ aja deh gitu. Oh berarti ini yang tadi yang Bang John bilang lihat serius atau enggaknya ya. Jadi Betul, betul, betul. Lihat serius atau enggak. Ini oke, pertanyaan buat Rosiana, Ros. Jadi dari sekian banyak lo, eh, kayak berapa kali lo bayarin pertama dan nggak balik lagi nggak lanjut di date kedua? Hmm, Presentasinya nggak berapa? banyak juga sih, nggak banyak juga sih. Presentasinya mungkin 30-70 lah ya, 30 gue yang bayarin. Soalnya juga gue tuh untuk sampai ke ngedate itu juga gue pasti pasti prosesnya panjang gitu loh, nggak langsung yang ngedate. Jadi kalau misalnya itu ngedate berarti ada something nih di cowok itu. Tapi kalau misalnya dia di first date udah apa namanya, udah nggak nanyain nih gitu kan, udah tahu gue yang bayar gitu, dan Ya. dia nggak nanyain, jadi gue nggak akan lanjut gitu sih Bang John. Tapi pertama lo bilang nggak kalau lo akan bayar? ah Kayak jalan yuk gue kalau bayarin gitu. Itu gimana? Oh enggak dong, enggak. Gue nggak bilang kalau gue ya yang bayar gitu. Enggak, gue akan apa namanya, ya udah, nanti lihat dia inisiatifnya seperti apa gitu. Kalau misalnya dia inisiatif gitu ya, nanyain dan oke, ntar aja deh di second date gitu. Gue akan bilang gitu aja gitu sih. Right. Oke, jadi sebenarnya agak gambling ya. Anjir, kalau gue udah bayarin mahal-mahal, dia nggak inisiatif. Ternyata aku hanya dipakai baik. Oke, thank you Ros. Sekarang ke Hani. Hai, halo. Gimana Han? Kayaknya kamu kemarin sempat cerita ya. jadi sugar mami ya bang ya? Ya, jadi sugar mami ya, sugar mami. Nah itu gimana dong cerita dong? berseri ya. Kalau itu sih, by the way, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau yang di curhatan jadi sugar mami itu Cia, jelek banget ya. Waktu itu sih sebenarnya pas baru masih kerja di Pontianak ya.
Memang karena pendapatan aku lebih besar dibandingin pacar aku saat itu. Jadi kalau itu sih pas first date-nya dia yang bayar sih. Dan aku dan selesai bayar itu pasti aku akan selalu bilang, kirim nomor rekening ya, transfer bagian aku gitu. Ya seperti biasa lah ya, cowok-cowok bilang, nggak usah, first date aku aja yang bayar, nggak usah bayar gitu kan ya, Ya. basa-basi bu. Tapi tetap kirim ya nomor rekeningnya. Tapi Nah, tetap kasih ya. nah tapi dia nggak ngasih sih, cuman kalau aku akan nanya 2 kali, karena aku orangnya nggak suka basa-basi, jadi aku Baik. tanya sekali lagi, aku mau bayar, kirim nomor rekening atau aku nggak akan bayar sama sekali, karena aku nanya serius, nggak perlu, dia bilang, oke udah, Mantap. aku Oke. gituin aja kan. Nah cuman karena pada saat setelah itu pacaran ya lebih banyak aku sih kebetulan yang mengeluarkan uang. Cuman kalau yang udah kesini, terutama sejak aku di Jakarta, em, jalan sama cowok itu pas enggak sih, baru 2 kali yang first date dibayarin. Yang kemarin jadi pacar, sama yang terakhir kemarin pernah ketemu juga sama satu orang yang apa sih namanya, yang kenal, habis itu diajak ngedate. Pertama kali itu emang dibayarin sih, pas makan. Aku bilang minta nomor rekening ya gitu. Terus dia bilang, oh nggak usah, first date itu pasti gue yang bayarin kok gitu. Karena gue juga ngajak, dia bilang. Nah, cuman karena habis itu kita jalan muter-muter mall, terus akhirnya beli minum lagi, nah itu aku yang bayarin sih. Nah, karena pertamanya itu aku bilang pada saat habis makan, ya udah ntar next time-nya aku yang bayarin gitu kan. Nah, tapi kayaknya aku juga tidak merencanakan untuk next time akan ketemu gitu. Jahat banget. Tapi yang lain-lainnya sih, aku kalau kenalan sama teman baru cowok pada saat yang pertama kali, kadang kalau misalnya bisa split bill, aku langsung maju duluan, terus bilang misalnya pesan makannya nasi goreng ayam 1, teh manis 1 misalnya gitu kan. Nah aku langsung bilang kayak gitu aja, terus aku langsung bayar masing-masing ya, kayak gitu. Nah kalau enggak sih, aku bakal bilang aku bayarin dulu, ntar transfer aja ya, langsung aku gituin aja. Oke, jadi kamu tim bayar sendiri-sendiri nggak apa-apa ya gitu ya. Yep, betul. Karena Tim bayarin mungkin ya tergantung orangnya dan situasinya. Kalau misalnya posisinya mungkin kayak kemarin yang udah pacaran ya, yang terakhir itu sih lebih ke gantian ya. Jadi misalnya pada saat dia lagi, ya yang dibilangin kemarin jadi neni ya, itu kan pada saat dia lagi asik main game, terus aduh lapar, mau makan apa aja deh gitu. Ya udah akhirnya aku yang pesenin, aku yang bayar juga dan nggak minta ganti. Tapi kalau misalnya pas lagi makan di luar itu pasti dia yang bayarin sih. Jadi gantiannya kayak gitu biasanya. Oke. Menarik. Oke, kita akan balik lagi. Gue tadi lupa sama Kezia. Ada Kezia di atas itu, Kes. Hai. Kamu tim dibayarin atau bayar sendiri-sendiri? Kalau buat first date sih ya, aku lebih suka kalau dibayarin. Karena aku bisa melihat si cowok ini gimana. Karena ingin menghindari kejadian kayak kalau misalkan udah serius, kayak kita belum kenal banget kan. Jadi kayak harus ditelisik dulu nih, apakah dia secara keuangannya dia aman, dia sudah punya financial plan yang baik atau gimana. Loh, tapi kan kamu tidak tahu, mungkin uangnya dibayar pakai pinjaman pinjol. Makanya itu, ngelihat dulu di awal kayak gimana. Kayak berarti dia ada inisiatif untuk ngebayarin nih. Berarti seenggaknya dia sudah mengurangi kemungkinan bahwa dia dipinjol ya. Kayak gitu, karena kan kayak yang kemarin rame di Twitter tuh, ada kisah ada cowok yang ngajak pacarnya nikah. Tapi alasan menikahnya apa? Karena dia bilang gini, aku tuh sebenarnya pengen nikahin kamu supaya nanti kita itu sama-sama tercukupi. Gajiku kan kecil nih, 1,5 juta, gaji kamu 10 juta. Nah kalau misalkan kita nikah, gaji kita jadi 11,5 juta. Jadi aku bisa membiayai ibu sama saudaraku juga. Itu ada loh di Twitter. Terus aku Betul, mikir tapi kayak kan sebenarnya banyak. Oke, gue mungkin dari sisi cowok ya, banyak juga cewek yang kayak gitu. iya banyak, betul. Tapi dari sisi wanita juga, kalau misalkan lelaki yang sebagai kepala rumah tangga aja dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bagaimana dia akan menafkahi wanita atau keluarga gitu loh. Tapi kan nggak dilihat dari situ aja sih. Iya, betul. Oke. Berarti kalau lu
di first date split bill lu langsung nggak mau second date ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan first date gue yang bayarin, itu tandanya gue nggak mau jalan lagi sama dia. Oh. Oke. Boleh Iya. untuk Iya. untuk Kesia tadi. Jadi di awal itu kan yang aku jadi sugar mommy dulu juga. Jadi itu Apa? dia ngebayarinnya awal-awalnya gitu kan. Maksudnya sebetulnya sih aku tahu ya besaran bonus, sampingan dan gaji pokoknya dia gitu kan. Nah cuman pas saat udah pacaran terus, karena udah keenakan dia ntar jemput pakai mobil kalau hujan mau jalan gitu ya, mana rumahnya jauh bet gitu. Terus ujung-ujungnya kayak yang, sayang nanti kalau kita nikah mobil kamu buat kita ya? Gitu Oh. tujuan ya gitu. Tapi padahal dia waktu itu udah beli mobil sih gitu, tapi dia tetap menanyakan itu. Terus akhirnya tapi bersyukurnya, puji Tuhan, alhamdulillah dia akhirnya menemukan pasangan hidup yang orang tuanya bisa memberikan mobil sih gitu. Jadi mungkin akhirnya cita-citanya tercapai gitu Kak. Jadi di awal ternyata kalau ngebayarin, ada kemungkinan juga dia akan gaji kamu sekian, gaji aku sekian, saat kita bersama bisa menghidupi keluarga aku. Soalnya dia itu yang listrik airnya aku bayarin rumahnya. Oh, yang itu. Oh, lu nggak mau bayarin listrik air gua. Aku juga deh sekalian. Soalnya Rumah Bang Bang John gede. listriknya itu Jangan ya. deh, Mbak. Maaf nih. Oke. Bang Jun, karena cerita Kak Kezi, aku ada cerita deh soal first date gitu. Gimana? Jadi aku main dating apps gitu kan, terus kita ngedate, terus di dating apps tuh aku nggak pakai nama asli gitu, terus karena aku anaknya cuan banget dan ada mau pembayaran menggunakan kartu kredit aku, jadi aku insist please banget gue aja yang bayar, nanti lo transfer ke gue gitu kan. Setelah bayar aku baru inget dia transfer ke gue, kan dia jadi tahu nama asli gue, nama rekening gue gitu aja sih. Terus jadinya gimana tuh? Eh, Iya, dia transfer, terus dia kayak abis itu ngechat, gue kok ngerasa ditipu ya sama lo gitu, terus udah deh drama. Dan selesai di situ ya berarti. Iya, cuma gara-gara aku duluan yang bayar, jadi dari situ kalau emang mau split bill ya udah aku aja yang transfer atau cash mungkin. Oke. Harusnya kamu minjem akun, minjem rekening siapa? Boleh dong pinjam rekening lu buat ditransfer cowok ini. Agak rumit ya Bang Jon ya, tapi thanks deh, nanti dicoba lain kali. Oke, itu kayak mau minta pulsa rekeningnya. Sekarang kita ke Irsyad. Syad, gimana Syad? Lo tim bayarin, split bill atau dibayarin Syad? Hai Bang John, gue untuk first date misalnya, just in case kalau gue misalnya ngedate sama cewek, gue mungkin akan split bill dulu, dalam artian ya udah misalnya we pay for, ya misalnya kita bayar apa yang kita pilih gitu, misalnya ini total billnya berapa, terus kita lihat nih apa yang kita pesen itu udah ditambahin pajak segala macem dan biaya ininya. Terus kan sebenarnya first date itu kan kayak lebih santai gitu, bukan lebih santai dalam artian we try to figure out kayak si masing-masing personality-nya gitu kan. Nah baru kalau misalnya cocok, maybe second aku mungkin akan belanjain dia sesuatu, misalnya nonton tiket bioskopnya aku bayarin, atau misalnya makannya mungkin. Ya. Operasi orang tuanya dibayarin. Wow, cukup jauh. Baik. Syad, mendem. Kenapa? Suaranya mendem, Syad. Oh, sorry. Gimana tadi yang terakhir? Iya, masih bingung. Ya, oke lah. Oke, mungkin ya tadi ya kayak nggak apa-apa lah pertama bayarin, tapi nanti harus lihat juga dia mau ikutan, ada niatan membayar nggak ya ketika Bon datang, apakah dia pura-pura ke WC atau pura-pura ngambil HP sibuk sendiri gitu, atau ngambil dompet gitu ya, meskipun basa-basi gitu. Mungkin ya. Oke, nice. Oke, thank you Seth. Gue ke Evita. Evita, kamu tim mana Ev?
Halo Kak Jonathan dan teman-teman. Maaf ya aku pakai aku kamu. Gak apa-apa. Nggak apa. Oke, aku lebih ke Kak Kezia sih, sama persis ya. Karena pengen lihat inisiatifnya kayak gimana. Cuman kadang lihat juga orangnya nanti takutnya malah itu dihitung jadi sesuatu yang harus ganti gitu loh. Jadi kayak di akhir, maksudnya setelah itu jadi malah dihitung. Oh kamu kemarin udah makan ini, kamu makan ini, kamu juga harusnya bayarin aku gitu. Atau maksudnya tuh gimana ya? Kan kita juga nggak pernah tahu cowok tuh perhitungan apa enggak gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya sering dibayarin nih, misalnya makan dibayarin, terus nanti lama-lama gantinya ya nggak langsung diganti waktu itu, tapi kayak ngirimin makanan misalnya lewat online, terus dengan mungkin nominal yang sepadan gitu loh. Jadi lebih ke perhatian itu aja sih, kayak gitu sih mungkin. Nggak harus di waktu yang sama banget nih kamu aku ganti cash gitu misalnya. Oke, jadi menarik sih sebetulnya Evita. Apakah Evita pernah mengalami kejadian seperti itu, dihitungin sama cowok gitu makannya bukan aja. Dihitungin sih, cuman diutangin. Jadi waktu itu awalnya dia loyal banget nih, beliin makan GoFood atau traktir di mana, tapi akhirnya aku boleh pinjam uang nggak segini gitu. Nah terus akhirnya uangnya itu nggak minjem duitnya berapa? 100.000 doang sih sebenarnya. Makanya cuman berapa? Beli makanan 30.000, minjem 100.000, masih cuan itu, bagus. Iya, it's a good investment. Kayaknya aku nggak ngitung sih makanannya berapa, cuman kayaknya cuman 15.000 atau berapa gitu, pokoknya nggak banyak kok, nggak banyak, cuman ya udahlah ya, namanya pengalaman gitu. Ya cukup traumatis sih sebenarnya, karena kenapa kok jadi malah aku yang berat di ongkos gitu kan. Jadi lucu aja. Oke. Thank you Vita. Hania gimana nih? Hanis, sorry. Sore Bang. Gimana Nis? Kamu tim mana Nis? Gue tim first date dibayarin, tapi depends juga siapa yang ngajakin first date itu duluan, kayak siapa yang ngajakin cabut duluan. Soalnya pernah punya pengalaman diporotin sama cowok, jadi semenjak itu, kan biasa kan kalau first date kan kita most of the time paling makan gitu kan, nggak bakal cost yang banyak banget. Jadi dari situ gue bisa nilai nih orang perhitungan nggak ya, soalnya gue pernah dapet cowok yang perhitungan dan pengeretan. Semenjak itu first date gue expect-nya pihak laki-lakinya yang akan bayar, walaupun gue tetap akan insist buat chip in gitu, kayak gue berapa gitu, tapi the moment dia ngambil duit yang gue kasih, nggak bakal ada next second date. Ternyata itu adalah umpan. Salah langkah Ferguson. Itu adalah umpan, kayak gue berapa gitu, kalau diambil ya udah. Pernah kayak gitu, nggak ada second date lagi setelah itu, mau dia ngajakin cabut juga gue nggak bakal mau gitu sih kalau gue. Cuman kalau misalnya first date udah dibayarin, kemudian second date-nya gue akan tetap nawarin yang benar-benar kayak nggak apa-apa pakai duit gue aja, gantian gue yang bayar kayak gitu. Tapi di awal gue tetap, kalau dia ngambil, kalau gue nawarin dia ngambil, nggak akan ada second date, dan gue ekspektasinya dia yang bayarin gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang cowok ya sebenarnya sama-sama aja tau. Kayak kalau Hanis tadi kan, Hanis kan kayak iya soalnya dulu gue pernah diporotin. Lah gue juga sering diporotin. Nggak, gue diporotin itu parah Bang, kayak sampai kan gue suka makan ya anaknya, jadi nggak pernah ada budget untuk makan gitu. Dia bahkan udah gue bayarin makan, dia masih ngomelin gue gitu, dia bilang kayak, lo ngapain sih makannya mahal banget kayak gini doang, harus bayar segini, lalalala, kayak ya udah sih orang gue yang bayar gitu, masih diomel-omelin, masih dibacot-bacotin gitu. Itu perkara makanan, belum perkara yang lainnya. Jadi semenjak saat itu gue langsung nilai cowok dari dia pengiritan, nggak soal makan nih gitu. Makan aja deh yang simple, nggak usah yang lain-lain, karena gue bisa handle itu kok. Kalau yang lain perkara makan aja, kalau dia udah yang kayak perhitungan, itu udah nggak langsung turn off sih buat gue personally gitu. Ya. Menarik juga sih, menarik. Kalau gue mungkin kayak gue sama sih, gue nggak apa-apa bayarin dulu. Gue nggak apa-apa bayarin dulu. Tapi kalau gue tidak melihat tanda-tanda cewek itu mengambil dompetnya, mungkin gue tidak akan lanjut ke kencan kedua. Nah iya benar Bang, kata teman-teman gue yang joki gitu, at least lo nawarin deh buat bayar, kita bakal seneng ngebayarin kok, nawarin aja dulu gitu. Sama-sama
ini nggak sih sama-sama umpan nggak sih, pengen lihat gimana nih cewek, gimana nih cowok. Betul. Karena kelihatan kalau gue kan terutama dari sisi cowok ya, kan cowok ya oke lah, cowok ada beban harus bayarin gitu ya. Itu kan konsensus masyarakat, cowok bayarin oke lah. Nah tapi di satu sisi kan kadang ada cewek yang gue pengen makan fancy di sini gitu ya. Terus kayak gue jadi berpikir nih orang ada duit apa jangan-jangan gue dijebak. Nah jadi ya udahlah gue ikut aja, gue ikut ngobrol-ngobrol apa segala macam. Terus akhirnya jadi ya ternyata kan kayak pas mau bilnya datang gitu ya, gue biarin aja kan, terus kayaknya tidak ada tanda-tanda dia mau ngambil dompet atau nanya aku berapa gitu ya. Ya udahlah, gue langsung bayar aja, terus udah habis itu nggak gue hubungin karena ya sepertinya dia cuma mencari makan gratis. Kayak gold digger gak sih rasanya bang? Nah makanya itu kadang gue kayak gue belajar sih dari situ. Mungkin kalau diajak makan mungkin gak usah langsung restoran fancy kali ya. Kayak first date nggak perlu tempat Mie ayam aja bang. Atau itu jadi pertanyaan bakso. berikutnya buat teman-teman semua. First date tempat yang proper di mana? Yang menurut kalian oke lah buat first date, mungkin kayak ketika misalnya bayarin atau split bill yang kalian masih nyaman, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, tempatnya masih enak juga, itu yang mana? Di mana? Kafe sih bang. Kafe mana? Kayak gimana tuh? Ya kafe di situ ada makannya, tapi harganya yang menengah ke bawah lah, gitu awal-awal. 50 ribuan, 100 ribuan, 51 Ya, oke. ya 50.000 oke lah. 50.000 oke lah ya. Oke, yang lain gimana? Tempatnya di mana? tempat makan sih bang, yang bentar, ada bentar. main course. Oke, gantian. Oke, bentar. Kita ke Jo dulu. Jo, silakan Jo, mau nanggepin apa Jo? Makasih. Saya rasa untuk menentukan tempat makan itu tergantung tingkat ketertarikan si cowok sama si cewek sebesar apa. Jadi nggak ada patokan, food court dulu atau apa gitu. Kalau memang naksirnya tinggi dan rela, ya tentu yang lebih sepadan. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, terus tingkat kepelitan kita sebagai cowok, netral aja ada food court. Itu kan udah paling netral dong. Dia pilih apa, kita pilih apa, ngobrol gitu kan. Iya, bayarnya tapi juga nggak tahu itu pilihnya jauh-jauh ya. Itu udah ini udah sangat netral lah, romantisnya nggak ada. Tapi kalau sampai ini mah mungkin yang lebih umum ya yang kita bisa perkirakan berdua maksimum habis 200 lah. Berdua habis mungkin 200 ya. oke. Mungkin ya. Sebentar Boleh, gitu boleh. dulu. Oke, thank you Jo. Tadi Hanis mau bilang apa Hanis? Tempat makan atau kafe tapi yang ada main course-nya gitu, jadi biar ngobrolnya agak lamaan, karena kan first date kan kita getting to know each other kan, which is butuh waktu yang lama gitu, nggak cuma kalau ngopi doang ya paling sejam 2 jam udah bosan gitu. Kalau sambil makan kemudian ntar ada cemilannya dan segala itulah, pokoknya bisa agak lebih lama. Jadi prefer tempat yang ada main course-nya tapi ada lengkap lah dessert dan segala macamnya gitu. Gue tuh curiga lo tuh emang kayaknya lebih condong ke makanan aja sih dibanding ke orangnya. Enggak, gue suka makan, tapi itu juga kayak tempat juga apa milih-milih. Tapi kalau untuk ngedate ya kalau bisa combine dari dua itu, makanannya enak, tempatnya juga enak gitu. Oke, makanan enak, tempat enak ya. Yang lain gimana yang lain? Ada kira-kira tempat apa enggak ya? Kalau aku tergantung dari inisiatif cowoknya sih. Bentar. Cak, kayaknya lo harus nyari earphone atau jangan pakai speaker karena feedback, jadi noise balik lagi ke sini Cak. Atau yaudah deh, bentar kita kasih Ocha ngomong dulu, yang lain diam biar nggak feedback. Silakan Cak. Halo, udah Bang John? Ya coba tes. Nah oke, ini mendingan ya, silakan. Oke. Kalau aku sih biarin cowoknya yang nentuin tempat sih ya. Aku pengen lihat aja effortnya dia kayak gimana. Gitu. Nah kalau gitu pertanyaannya, jadi tempat mana yang cukup impresif buat lo, tempat mana yang kayak biasa aja? Yang nggak terlalu padat, yang suasananya tenang, jadi kalau buat diajak ngobrol kan enak gitu ya. Terus ya yang makanannya enak dan tempatnya
yang belum pernah dikunjungin sama mantannya sih, kan gak enak ya kalau cerita masa lalu di first date. Betul, baik. Dan tempat yang belum pernah lo kunjungi dengan mantan lo juga ya? Betul. Gimana kalau kita makan, kita nongkrong di Sushi Tei? Aduh, mantan gue dulu jadiannya di situ. Wow. Gimana kalau kita pesen PO Mbak War aja? Oh, baik, boleh tuh. Menarik. Oke. Berarti tempat yang nyaman dan tidak pernah datangin mantan. Oke lah, baik. Mantap. Ros, tadi mau ngomong apa, Ros? Kalau aku pribadi sih, yang penting tempatnya nyaman, bisa buat ngobrol enak gitu kan. Nah, kalau budgetnya biasanya aku akan, karena kan ada kemungkinan nih aku pengen bayarin duluan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai di luar budget gue gitu sih Bang John. Budget lo berapa berarti? Nggak lebih dari 400.000 sih ya. 400 berdua ya? 400 berdua. Oke, ya bisa lah dapet itu 200 orang. Bisa. Lo di mana sih rumahnya? Jadi pengen ditraktir. Deket situ aja. Oh, deket, baik. Di Senopati banyak restoran mahal kok, tenang aja. Berikutnya siapa? Yang kira-kira tempat apa nih yang representatif dan nyaman buat kencan pertama? Evita, silakan. Kalau aku niatnya nggak pengen memberatkan dua-duanya sih Bang John, karena kan kalau kencan pertama ada possibility kita akan bayar sendiri gitu ya. Jadi kalau aku sih biasanya makan dulu. Jadi pokoknya perut tuh kenyang, terus kalau udah sampai tempatnya tuh nggak usah mikir main course, kan kebanyakan cukup mahal ya dibanding kita makan di misalnya di warteg atau di luar atau di rumah. Terus nanti di luar tuh tinggal ngambil lucu atau ya minum lah, intinya nggak usah yang terlalu banyak gitu. Jadi kalau kita bayar sendiri pun nggak yang stres lihat billnya gitu kan, walaupun split bill gitu ya. Gitu sih mungkin. Oke. Nice. Yang lain ada lagi? Kira-kira tempat mana? Nih ada Ayu. Warung abnormal. Wow. Ayu sama Asna tadi baru naik. Asna dulu, Asna gimana, Nak? Kalau gue sih sebenarnya lebih memilih coffee shop ya. Justru kalau ada main course-nya itu tuh karena kan kalau first date itu kan gue nggak tahu selera makan dia kayak gimana, selera makan gue yang gimana. Takutnya nggak ketemu gitu. Jadi kan sebenarnya yang aman tuh kayak coffee shop atau yang menjual minuman atau dessert kayak gitu. Gue lebih yang ke situ sih. Gimana kalau di Pujasera? Wow, pusat jajanan serba ada. Semuanya rest banyak area. Tuh. Rest area, betul. Rest area KM 57 gitu. Tapi kayak kalau first date gak boleh ketemuan di rest area gak? Gitu sih. Oke. Jadi mulai dari kopi ya, karena belum tahu selera makannya gimana. Kan lo bisa tanya dulu, lo sukanya makanan apa gitu loh. Nah kan justru itu akan menjadi topik pembahasan ketika kita ketemu di coffee shop. Gitu. Seperti terus itu. Makan di mana terserah. Wow. Menyesal. Berantem. Oke, thanks Asna. Kalau Ayu gimana yuk? Kira-kira tempat mana yang representable? Aku mirip-mirip sama Kak Asna sih ya. Karena kan kita belum tahu orang itu sukanya makan apa. Terus juga aku nggak terlalu suka kalau makan itu sambil ngobrol. Jadi lebih ke kalau ke jajan doang atau minum ya oke lah. Tapi kalau makan berat sambil ngobrol kayaknya aku kurang nyaman sih. Gitu. Terus kadang tuh aku bingungnya misalkan aku ngerekomendasiin tempat, aku juga nggak tahu kan, karena gini ya, society kita kan kayak ngedukung cowok yang ngebayarin. Kalau cowok yang ngebayarin tuh jadi aku mikirnya aku mau nunjuk tempat itu nanti budget dia cukup nggak ya buat itu gitu loh. Gitu. Jadi kadang juga aku bukan terserah tuh bukan karena apa-apa, karena ya aku mikir juga dia budgetnya berapa, kan kita nggak tahu gitu. Gimana kalau sebelum kencan tuh lo kasih kuesioner dulu? Kuesioner, berapakah budget yang Anda sisihkan untuk kencan ini? A 100.000, B 100 sampai 200 dan seterusnya ya. Bikin Google Form. Iya, Google Form gitu kan. Selera tapi gue pernah tuh bikin Google Form.
Ini lucu-lucuan doang, tapi serius. Gue pernah bikin Google Form terus gue lempar ke teman kencan gue kan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol. Mau makan yuk. Oh ya udah. Lo mau makan kayak gimana gitu ya? Sebentar gue cari dulu. Masih ada nggak ya chatnya? Jadi kayak Google Formnya, oke. Satu, apakah lo ingin makanan Indonesia, misalnya Jepang, Italian, atau makanan Western gitu ya. Jadi dia nanti pilih salah satu. Terus kayak, ada nih, masih ada. Wah, tapi sudah tidak ini. Terus, masih ada nih. Location. Pilihannya walking distance, 30 minutes ride, atau bring me to other town. Terus ambient pilihannya live music, great view, Instagramable, terus please state others gitu. Terus budget per person gitu ya. Gue bahkan tulis budget per person. Lebih dari 250, terus 50 sampai 249, terus kurang dari 50.000 atau IDR 0. Dalam kurung you expect me to pay for your food. Jadi dia expect gue yang bayar gitu. Dan ini bisa jadi di satu sisi itu jadi apa ya, icebreaker, dan juga gue jadi bisa mengira-ngira oke, nih orang maunya apa gitu ya. Bahkan ada yang ngisi yang kayak oke, budget 50 sampai 250 gitu. Dan nggak apa, itu dia expect gue bayarin juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi ini lucu. Mungkin nanti gue share deh di Instagram gue. Menarik. Tapi oke. Kalau gue sendiri ya, gue biasanya kalau first date gue pengennya tuh gue ke mall. Kenapa? Karena di mall banyak opsi, dan biasanya gue akan mulai dengan coffee shop. Gitu. Coffee shop, kenapa coffee shop? Karena rata-rata kita datang di saat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Gue bisa beli sendiri aja dulu gitu. Jadi gue beli misalnya kayak Starbucks gitu ya udah gue beli kopi aja dulu buat gue gitu. Dan kan jadinya bayar sendiri di awal. Nah terus kemudian kan ngobrol-ngobrol tuh setelah ngopi, oke, ngobrol-ngobrol. Dan itu membuat gue cukup bisa melihat oke, kira-kira gue cocok nggak sama orang ini, gue suka nggak, apakah mau gue lanjutin apa enggak gitu ya. Kalau ternyata nggak terlalu suka ngobrol sama dia, gue akan bawa ini antara satu, ya udahlah balik gitu ya, atau dua ke bioskop. Kenapa ke bioskop? Karena nggak perlu ngobrol. Nonton ini yuk, lo udah nonton belum? Oke, nggak usah ngobrol gitu, nonton aja. Terus atau gue bawa ke restoran, dan restoran kan pilihannya banyak gitu ya. Pilihannya banyak, mau dari yang murah mahal ada lah di mall gitu. Nah itu pun restorannya ya udah gue akan matchingin dengan kira-kira dari obrolan itu lifestyle dia seperti apa, restoran yang cocok buat dia gimana gitu loh, gitu. Jadi ya itu strategi gue dalam menghadapi kencan pertama. Mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman di sini. Boleh tambah masukan nggak? Silakan. Nah, kalau mau ketemu sama lawan jenis. Kalau ketemu sama cowok orang ngedate gitu, itu aku dari pertama pada saat mau merencanakan ketemu, mungkin karena aku juga orang to the point ya. Jadi aku bakal ngomong misalnya kayak, minggu depan ketemu yuk, kira-kira di mana enaknya. Nah, yang pertama udah pasti aku ngebawa-bawa alasan, kebetulan kan aku baru di Jakarta nih, jadi aku belum tahu banyak tempat. Pas baru pindah juga nggak lama kemudian COVID, setengah tahun kemudian, jadi memang nggak banyak jalan. Mungkin boleh rekomendasi, satu. Kedua, aku akan bilang misalnya, aku bisa makan apa aja, tapi aku kurang suka sate Padang, kurang suka jengkol petai, dan aku lebih senang tempat yang ber-AC karena aku gerahan. Tapi kalau misalnya makannya di tendaan atau di mall, itu nggak masalah. Karena aku bisa makan segalanya. Nah, di awal tuh aku bakal ngomong ber-AC ya, wow. Yang penting tendanya ber-AC ya, boleh. Ya jadi aku kalau di awal sih lebih senangnya gitu dibandingin terserah, karena memang kalau menurut aku gini, kan aku juga nggak suka ya kok sama jawaban yang nggak jelas gitu kan, karena bukan cenayang gitu loh. Jadi misalnya kita takut dia budgetnya nggak sebesar atau sebaliknya gitu kan, kalau misalnya kita yang bayarin segala macam, lebih baik kita ngomong sih, misalnya kayak yang lo biasanya nongkrong di mana misalnya dia lebih suka yang kayak, oh ya gue biasanya sih lebih suka kalau makan itu seringnya di mall gitu, ke GI, ke PI, berarti kita bisa tahu dong levelnya di mana. Tapi kalau misalnya ada juga pernah kenal, terus dia langsung to the point nanyanya gini, lu bisa makan tendaan nggak?
gitu. Lu pernah makan misalnya kayak di Gultik Blok M nggak? Ya terus gue jawab aja gitu kan. Oh ya dulu sama teman-teman pernah diajak kok pas baru-baru pindah ke sini gitu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya sih lebih terbuka sih. Memang betul kita mau ngetes itu kan ngetes pengen tahu finansialnya dia segala macam atau pelit enggaknya dia. Tapi kalau misalnya dari awal udah jelas tuh lebih yang kayak nggak ngebetain satu sama lain sih menurut aku. Kayak yang cewek ngajak, menurut lu gimana? Gue sih terserah ya. Ya gue lebih nggak tahu lagi, terserah lu mau gue ajak kemana, lu mau gue ajak makan di resto mahal. Ya gue sih mampu bayar ya. Lu nya gimana? Apakah lu akan tertekan dan menilai gue, wah ini cewek ngajaknya ke resto mahal? Atau pada saat gue ke tempat yang murah ternyata lu nggak suka dan lu nggak bisa makan pinggiran misalnya gitu kan? Terus lu ngerasa ya elah levelnya gitu. Jadi serba salah kan? Jadi lebih baik sih sebetulnya dibicarain dari awal dengan jelas sih. Walaupun kita mau ngetes. Oke, tapi tadi untuk ide yang kayak pertamanya di coffee shop dulu, bayar masing-masing gitu kan, biar kenal lebih jauh di awal juga itu oke sih. Kalau misalnya belum ada pembicaraan matang sebelum ketemu. Tapi kalau misalnya di sebelum ketemu itu sudah sudah bisa merancang untuk pertemuan yang lebih matang gitu kan, misalnya kayak oke nanti minggu depan kita ketemu, kita makan yuk kesini gitu. Gue lagi pengen makan ini nih, mau kesini nggak? Nah itu sih sebetulnya lebih enak nggak sih? Jadi dari awal tuh udah tahu gitu loh. Jadi kalau bisa sebelum ketemu tuh ekspektasi kita juga nggak ketinggian dan nggak kerendahan. Gitu. Right. Iya, sebenarnya gue jadi bingung sih. Perlu nggak? Menurut teman-teman perlu nggak ya sebenarnya kita diskusikan dulu, misalnya sebelum kencan. Ini kita mau di mana dan siapa yang bayar, itu perlu nggak? Kalau aku perlu. Ada bagian orang Indonesia kan nggak enakan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi perlu harusnya sih. Teman-teman yang lain gimana nih? Karena kalau teman-teman aku nganggapnya aku aneh sih, kayak to the point banget, dan ada banyak yang nggak seneng karena kok nyakitin perasaan orang sih gitu. Nanya dari awal mau makan di mana, budgetnya berapa? Ya menurut aku sih oke-oke aja ya. Masa dari kalau terutama ya misalnya kadang kita kenalan sama lawan jenis terus pengennya kita anggap aja kita mau cari pacar, terus kenalan sama cowok ini udah ngerasa tertarik banget gitu kan. Kita kan bukan yang oke, gue pengen pacaran sama si A nih, kayaknya dia oke deh, gue pengen deketin dia. Apakah kita tujuannya supaya nanti 2 bulan lagi gue putusin? Kayaknya nggak gitu kan. Pasti yang kayak siap berharap untuk bisa serius ke depannya. Nah dari sebelum kenal aja, baru mau kenalan aja itu kita udah nggak bisa terbuka dan ngerasa apa-apa nggak enak. Menurut aku apalagi nanti ngerasa yang aduh dia udah baik, kayaknya nggak enak dia mau ngomongin ini. Nah kalau dari awal udah belak-belakan, kalau dia nggak suka ya udah mundur di awal, kita juga nggak perlu buang-buang waktu gitu. Kalau menurut aku pribadi sih seperti. Oke, kalau temen-temennya yang lain gimana? Kalau buat gue nggak perlu nanya sih bang. Tapi lo udah harus mempersiapkan diri bahwa ntar either lo bayar split bill atau lo bayarin dia juga gitu. Jadi dari awal maksudnya udah ditaruh di otak lo, di kepala lo, once gue ngedate sama orang akan ada kemungkinan gue ngebayarin atau kita split bill gitu. Jadi nggak perlu ditanya-tanya sih, dari situ kan lo juga udah bisa consider nih orang kira-kira ke depannya kayak gimana gitu. Baru next date-nya mungkin kalau mau lebih terbuka lagi bisa. Dan masalah tempat atau makan di mana sebelum ngedate kan pasti ada komunikasi kan ya bang. Menurut gue kalau tadi siapa ya yang bilang suka makanannya apa ditanyanya pas udah ketemu. Kalau gue malah enggak, sebelum ketemu kita udah kayak let's say ngasihin lah kesukaannya apa nih, gue hobinya apa misalnya kayak gitu. Ntar akan berkembang ketika udah bertemu. Jadi dari obrolan sebelum akhirnya kita ketemu ngedate gitu, udah tahu lah gambaran nih orang kayak gimana, sneak peek-nya tuh kayak gimana gitu sih. Jadi nggak perlu yang ngeraba-ngeraba lagi dia suka makanan apa ya, karena kan pasti ada komunikasi sebelumnya. Pas komunikasi itu yang by phone itu kita udah saling mencari tahu aja gitu sih kalau gue. Right. Syat, gimana Syat? Kalau gue sih sebenarnya gue juga sependapat sama si Renita tadi soal yang it's okay untuk kayak ngediscuss dulu mau makan di mana. Terus kalau masalah makanan kayaknya should be kayak sesuai jawabannya Ani sih, misalnya yang bilang dari konvo yang sebelumnya kan nggak tahu ya, misalnya harusnya udah ada pembahasan tentang lu suka makanan apa aja gitu kan. Mungkin misalnya bisa aja dia cerita tentang makanan kesukaannya atau misalnya kenapa dia suka makanan tersebut gitu. Jadi kan ada gambaran lah sebelum date. Tapi untuk tempatnya kan minimal kita udah tahu nih kapan. Kalau misalnya one day nggak bisa, ini
oh kita mau geser ke tanggal berapa gitu. Right. Jadi ada baiknya juga nggak apa-apa lah ya tanya-tanya dikit, tapi mungkin nggak usah kedalaman, tapi kita juga udah siap gitu ya. Jangan terlalu obvious aja. Kan bisa kayak misal nih follow-followan di IG, kasih share di DM deh postingan restoran mana kayak lo udah pernah makan di sini belum? Udah pernah nyobain makanan ini belum? Jadi dari situ kan kita udah tahu maksudnya finansial dia segimana. Misal kalau dia bukan foodies lah misal gitu. Jadi gue nggak pernah kesana. Aduh, makanan di sana mungkin lo bilangnya overpriced. Itu udah menurut gue udah kode kayak nggak masuk budgetnya berarti misal kayak gitu sih. Right. Jadi ada dua tipe ya nih Bang ya. Kalau dari Hani sama dari Hanis ada dua tipe. Ini tadi ada Riskus yang baru naik juga nih Bang. Halo Bang, selamat siang. Ya Riskus. Ya, selamat siang. Gimana? Menurutmu ngedate gimana? Silakan, share aja. Kalau ditanya ngedate siapa yang bayar sih, ya kodrat laki-laki kali ya, kalau menurut gue. Karena gue pribadi pun, kalau pertama awal kali ngedate, pasti gue yang ngajak, dan pasti gue yang nentuin tempat. Nah, tapi kalau gue pasti awalnya gue ajak lawan jenis gue itu, temen lawan jenis gue itu, ke restoran mahal dulu Bang. Kalau gue. Karena hampir semua perempuan pasti akan suka kan ke restoran mahal. Nah, untuk nextnya baru gue ngajakin ke restoran ya yang tenda-tenda. Nah di situ tahap ngetes gue Bang. Gue orangnya terlalu terbuka untuk kayak masalah nggak ada yang ditutup-tutupin kayak oke, kemarin gue habis dari restoran mahal, gue lagi ada duit. Nah nextnya gue akan ngetes kayak tapi di restoran nggak yang kayak kemarin ya, nggak apa-apa kan? Soalnya gue lagi nggak ada duit nih. Nah gue seterbuka itu. Nah gue pengen lihat tuh responnya si temen ngedate gue. Nah kalau ditanya tadi perlu nggak komunikasi yang tadi pertanyaan kedua apa tuh Bang? Lupa gue. Tempat ngedate. Ya. Perlu nggak komunikasi nanya yang tadi ini siapa yang mau bayar atau ngedate di mana apa segala macam gitu loh. Kalau gue bilang sih nggak perlu sih Bang kalau gue ya. Karena kenapa tuh? Itu tadi gue sebagai cowok gue bertanggung jawab. Bukannya untuk mau gaya-gayaan apa gimana ya Bang ya, karena di sini sih emang di tahap ngetes gue juga sih sebenarnya. Dia mau menerima kekurangan gue apa enggak nih, dalam artian gue yang nentuin tempat, ya lu harus terima gitu. Kalau nggak terima ya udah gitu. Dan gue harus terima konsekuensinya dengan ya cara gue bayarin dia. Itu sih kalau gue. Jadi kalau Riskus itu untuk seterusnya juga dari cowok yang bayar ya? Enggak, kalau seterusnya enggak. Tadi gue bilang, gue orangnya terbuka itu. Kalau misalnya gue nggak ada duit, gue bilang nggak ada duit. Nah, gue akan ngeliat responnya si cewek ini nih. Misalnya ya Bang ya, misal nih contoh nih. Misalnya nih gue ngajak nih, besok kita makan di ini yuk, di A misalnya. Nah, di A itu restorannya nggak yang terlalu mewah dan murah gitu. Dan tenda gitulah istilah kasarnya ya. Nah, kalau si cewek ini bilang nerima, ya udah. Tapi kalau misalnya nggak terima, ya itu konsekuensinya si cewek. Pasti gue akan bilang, ya tapi aku nggak ada duit. Gimana? Kalau si cewek ini bilang, ya udah deh, aku yang bayar, it's okay. Kayak gitu. Kalau gue apa adanya sih. Daripada gue tutupin, gue bilang nggak ada duit, tapi gue bilang ada duit. Kayak gitu sih Bang. Ya. Makanya gue agak-agak ini aja sih kritis aja di bagian itu kalau misalnya masalah ada duit apa enggaknya. Tapi gue pada basicnya gue akan, kalau gue ada duit gue akan bayar. Kayak gitu basicnya gitu sih. Tapi yang tadi ya dites dengan ngajak makan tenda. Yes. Menarik. Nah
Kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kita ajak dari awal, kita mau ngetes dari awal, kita baru kenal si cewek ini, mau ngetes diajak makan tenda, pasti orang jaim kan bang. Kalau gue ya, menurut gue gitu, pasti Ya, akan jaim. dan bisa jadi benar. Maksudnya Maksudnya akan gini kan, terima-terima kayak aja sih si cewek ini. kalau Gitu sih. ya kalau dikasih makan yang misalnya diajak ke restoran fancy dari awal ya, mungkin ekspektasinya akan ya udah wah di Nah, atas terus gitu ya. iya betul. Kalau pasti kan gitu kan. Nah makanya ngetes gue tuh dengan cara itu. Gue ajak ke tempat fancy dulu, 2 kali 3 kali lah gue ajak ke tempat fancy dulu, baru Ke next tenda dulu tempatnya. baru fancy. Enggak, ke fancy dulu baru ke tenda fancy gue. dulu. Oh, oke, baik. Soalnya pasti kan akan mau tuh. Kebanyakan wanita ya, maaf ya, kebanyakan wanita atau cewek pasti akan mau tuh diajak tempat-tempat fancy. Nah kita ngetesnya pas diajak makan tenda nih, akan berubah nggak nih sikap dan sifatnya si cewek ini ke kita. Ya. Kayak gitu sih. Dan dengan cara ini juga sih, maksudnya dengan bawa kendaraan sih. Ya. Gua ngetesnya kayak gitu. Oke. Tadinya mobil misalnya, pertama kali mobil, nah kalau 3 Kedua, ke 4-nya bus motor. Transjakarta. Wah. Ya bisa mungkin. Bus Transjakarta tapi bawa taksi jadi online nyetir. gitu Wah, ternyata sih. supirnya. Gitu sih kalau gua. Oke. Nice share. Oke. Thanks for sharing, Rizkus. Boleh Thank you. dicoba. Bisa kita coba nanti. Oke, Nih, ini ada satu lagi nih, Tea nih. Halo, selamat sore semuanya. Ya, Halo. sore. Ya, temanya siapa yang bayar ya? Ini first date atau gimana tuh? Ya, first date. Oke. Kalau aku sih lebih seneng ini ya. Kalau aku nyebutnya tuh kalau baru pertama, maksudnya kayak first date gitu tuh istilahnya tuh berinvestasi gitu. Berinvestasi dalam artian ya ketika kita mau kenalan sama orang tuh, apalagi lawan jenis ya, terus habis janjian terus kayak pengen makan atau ngedate gitu, supaya tidak memberatkan di salah satu pihak saja, jadi lebih enak itu janjian gitu. Maksudnya pertama biasanya kan orang kalau misalnya, kalau aku ya biasanya kan orang kalau pertama itu kan terus dia tuh dijemput apalah segala macam, dibayar dan segala macam. Kalau aku aku nggak nyaman sih, lebih enak ya udah ketemu di tengah gitu. Kalau misalnya janjian nonton ya udah ketemu di tempat aja, nggak usah ada tanggung jawab atau nggak usah ada merasa kewajiban untuk menjemput. Itu yang pertama. Kedua, lebih enak split bill sih. Jadi kayak dikomunikasikan, kayak misalnya nonton, and then setelah nonton kita makan ya misalnya dia bayarin nonton ya gue yang bayarin makan gitu. Itu akan lebih enak sih. Jadi kayak ya itu tadi, jadi sama-sama effort dan sama-sama berinvestasi gitu, supaya untuk siapa tahu klik kan setelah itu di date selanjutnya itu akan lebih enak dikomunikasikan gitu. Karena biasanya orang kalau di awal-awal PDKT itu kan investasinya banyak banget tuh, apalagi cowok tuh beliin ini itu, jemput dan segala macam gitu. Setelah itu misalnya setelah dating atau sudah pacaran kemudian hilang tuh karena sudah dianggap oh udah dapet nih, udah ini, berarti investasinya berhenti. Nah kadang-kadang biasanya setelah itu terus jadi effortless gitu, atau merasa memberatkan, wah aku sudah mengeluarkan ini itu gitu, merasanya begitu. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau aku lebih fair, mending diomongin di awal gitu. Dan split bill adalah salah satu cara untuk ya supaya tidak membebani satu sama lain gitu sih. Dan menurutku nggak masalah sih dikomunikasikan di awal gitu. Maksudnya mau makan tempat di mana, mau sefancy apapun, mau sepinggiran apapun, toh kalau selama sama-sama saling menikmati atau sama-sama saling enjoy dan mungkin komunikasinya bagus di situ waktu pertama kali ketemu ya nggak masalah gitu. Oke. Gitu sih. Berarti tim split bill ya? Iya, lebih senang split bill sih. Supaya nggak terbeban dan nggak ini aja sebenarnya. Ini rata-rata tim split bill nih. Gitu sih. BTW kalau misalnya dibayarin gitu, ada yang pernah merasa utang budi apa ya, gimana ya ngomongnya? Kayak nanti kalau aku dibayarin besok
kayaknya harus ngedate lagi sama dia, atau kayak merasa gimana ya, harus membayar sesuatu balik gitu. Itu ada yang pernah gak sih? Kalau aku bukan merasa untuk mengembalikan itu ya, cuman tuh kayak kalau misalnya dibayarin gitu tuh ya intinya tuh nggak mau ngebebani aja sih. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh keadaannya pas lagi gimana gitu. Terus kadang-kadang kan soalnya pemikirannya kan kalau biasanya tuh di sekitar kita kan kalau misalnya kayak pacar ngedate gitu kan, wah cowoknya dong yang jemput, cowoknya dong yang bayarin gitu-gitu tuh loh. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu aja sih sebenarnya kalau aku. Jadi kayak ya udah biar lebih fair dan lebih nyaman dan lebih enak aja gitu sih menurutku. Right. Ada yang mau sharing lagi yang lain? Boleh saya? Jo, ini saya lama-lama ini pernah kepikiran definisi dating ini kan dari istilah Amerika ya. Jadi ini pola pikirnya Amerika. Jadi saya mau klarifikasi di sini tuh pengertian kalian mengenai dating itu apa? Pengertian saya kalau versi Amerika, kencan yang menuju ke hubungan romantis. Jadi bukannya hahaha ketawa aja pulang bye-bye gitu kan, sering kita lihat di film, si cewek tanya, ini date atau bukan gitu. Dia mau jelasin. Nah, itu belakangnya tuh pasti ada seks. Itu untuk mereka ya. Di Indonesia nggak mungkin. Itu kita juga udah setuju lah di sana. Nah, yang saya mau tahu di kalian ini sekarang generasinya nih gimana? Pengikuti Amerika begitu atau ada versi lain atau gimana? Karena ini menyangkut nanti perilaku soal bayar-membayar ini. Coba, makasih. Kalau gue pribadi ke Amerika sih Bang. Yang tadi lu bilang, definisi date itu. Nah, yang perempuan setuju nggak? Dan gue juga jangan salah paham. Setuju Bang. Emang date itu menuju ke arah exclusive relationship ya. Endeavor gitu. Nah, ini ada pertimbangan jadinya. Jadi kalau sikap si perempuan maksudnya di Indonesia apapun itu si laki yang bayar, nanti berat sebelah. Pasti si laki satu saat bilang, gue udah sama lu udah keluar berapa, cuma nggak dapat apa-apa gitu. Nanti salah paham kan si ceweknya. Emang lu harapin apa gitu ini? Belaga bego gitu ini. Pasti kan ke arah sana, nggak mungkin dong ini laki begitu perhatiannya, begitu relanya, nggak dapat apa-apa gitu. Dalam tanda kutip pada tahu semua lah. Nah jadi juga diperlukan kedewasaan di sini. Yang definisi dating itu udah pasti ke sana gitu. Jadi mendingan dari awal bukan soal siapa bayar siapa. Kalau udah bilang dating kita udah semua setuju, pasti arahnya ke sana. Tapi kalau bukan dating udah bayar masing-masing. Jadi saklek, nggak ada kan beban juga ya? Iya, gua kasih tau dulu ya. Nggak ada utang. Bener, ini bukan dating ya. Udah beres kan. Jadi nggak usah ribut kan gitu. Tapi tetap fair dong, si ceweknya bayar sendiri dong. Betul. Gitu. Itu perspektif yang menarik ya. Jangan sampai, gue udah keluar duit gitu. Kirain investasi, ternyata investasi bodong. Ya gue kira lu kira kan. Betul. Karena definisinya ternyata beda gitu ya. Nah, iya makanya jelasin dulu pengertian dia. Kita pernah mengganti dating apa? Kalau itu udah oke udah. Tapi kita juga saklek juga. Ini bukan dating ya, kita ngobrol aja udah beres. Right. Itu perspektif bagus. Thank you for sharing, Jo. Ini jadi buka mata juga. Mungkin lain kali kita buka dengan definisi dating apa ya. Silakan, Bay. Ya, Bayu. Ya, menurut pendapat teman-teman semua ini, dating itu atau pacaran itu kita dengan pasangan kita bersyarat atau tanpa syarat ininya, kasihnya gitu loh. Maksudnya gimana? Makasih itu aja sih. Tar maksud bersyarat tanpa syarat tuh gimana maksudnya? Bersyarat kan kayak tadi, misalnya kayak ada investasi lah, keluar duit dulu ini nanti akan dapat sesuatu. Kalau tanpa syarat tuh ya kita tulus aja gitu, kita beri ya beri kan, iya memberi tanpa harus tunggu ada tuntutan balasan dari pasangan kita gitu. Itu sih kalau persepsi aku. Kalau menurut teman-teman gimana? Kayaknya ini dibedain di antara dating dan pacaran. Nah iya. Iya kayaknya beda. Oke. Balik lagi.
Oke. Kayaknya harus kita Mungkin bedain antara dating lebih ke dating dan pengenalan ya, kenal karakternya, kenal kepribadiannya Dating seperti itu ya. Kalau dating kata lainnya gimana menurut Kak? gue kayak PDKT. PDKT. Nah, Kalau ya. dating tuh kayak Iya, PDKT, iya, iya. belum pacaran. Jadi dua hal yang berbeda kalau Oke, siap, masalah siap. give and take ya. Yes. Oke, baik, baik. Udah Thank you. level selanjutnya berarti ya kalau give and take ya. Lagian juga kalau seandainya tanpa pamrih katakanlah gitu, si perempuannya juga nggak mau terima kalau dia ada harga diri. Emang gue minta sumbangan, minta Ya, dibayarin betul. gini. Ayo lo, gue juga bisa bayar. Gue bayarin juga bisa kan. Ayo lo. Oke. Ini kayaknya sudah agak lebih jauh tapi jadi ngedate siapa yang bayar tadi gue coba merecap dikit tadi ya. Jadi yang tadi ada ya sebetulnya ada beberapa tim di sini jadinya kan, ada tim cowok yang bayarin sama tim split bill. Kayaknya split bill ya yang tadi lebih banyak ya Bang ya. Banyak split bill. Tapi gue boleh nambahin sedikit nggak sih? Silakan. Jadi pas tadi room ini mulai kan gue dengerin dulu gitu kan, terus and then suami gue denger gitu, terus akhirnya ketika ngomongin ini jadi kayak nginget ke first date gitu kan. Kalau gue kan tipe cewek yang insist bayar sendiri, apalagi first date gitu kan ya. Gue cewek, gue punya dignity lah, istilah bahasa gitu kan. Cuman ternyata suami gue tuh punya penilaian lain gitu. Jadi ketika dia insist untuk membayarkan, enggak gue aja yang bayar gitu, langsung ngasih kartu untuk ngebayar gitu kan. Itu actually kayak dia tuh sebenarnya ngasih kode kayak kalau misalkan si cewek ini nerima untuk gue bayarin karena dia insist untuk bayar sendiri dan dia nerima untuk dibayarin, berarti si cewek ini juga lampu hijau bahwa akan ada ngedate kedua atau selanjutnya, yang which is pasti si cewek ini maunya dia yang next time dia yang bayar kayak gitu. Tapi kalau misalkan pada saat itu gue insist bayar, enggak pokoknya gue mau bayar sendiri, atau gue transfer duitnya ke lo setengahnya yang tadi gue makan atau gue minum. Nah, laki gue itu akan menganggap berarti dia let's say lampu kuning lah ya, kalau misalkan jangan-jangan dia kayaknya nggak ada keinginan untuk lanjut ngedate kedua sama gue, makanya dia nggak mau ada beban untuk kayak ada let's say tanda kutip hutang lah gitu kan, seperti itu sih. Lebih ke situ. Jadi siapa yang ngebayar dia insist banget. Kalau misalkan ternyata gue yang tadi gue maksa untuk ngebayar, ternyata gue akhirnya nyerah juga dibayar sama dia, berarti kan di dalam diri gue ini gue oke, next time mungkin kalau misalkan ada ngedate kedua, nonton atau makan, berarti gue yang bayar gitu. Berarti ya ngedate-nya itu kan lanjut ke ngedate selanjutnya kayak gitu. Ya. Paling banget ya ngedate ini. Itu gue setuju sih sama Mbak Asna. Salah satunya kenapa gue harus bayarin duluan karena gue pengen lihat respon. Itu juga bener-bener itu. Betul. Dan ya mungkin tadi kalau ada yang sebenarnya kayak hubungan relationship itu kan sebenarnya menurut gue itu transaksi ya. Jadi dalam artian gini, kalau masalah tadi mengharapkan dibalas atau tidak dibalas, sebenarnya itu transaksi. Kadang kita keluarin metriknya nggak cuma duit ya, bisa juga waktu, bisa juga energi gitu ya. Dengan harapan orang tersebut akan memberikan ya entah perhatian, entah perasaannya gitu ke kita gitu. Jadi kan kayak ada timbal balik ya. Kita ini kayak investment, kita invest sesuatu, kita invest waktu, uang, tenaga, dan kita mengharapkan juga returnnya ya mungkin perasaan sayang ke dia, atau mungkin dia juga menyisihkan uang, waktu, tenaga juga buat kita gitu loh. Gitu. Karena kalau misalnya searah, jadi kayak kita ngasih tapi returnnya nggak ada gitu ya, ternyata kayak cuma dimanfaatkan, kan jadinya kayak investasi bodong. Apakah Anda ingin investasi bodong gitu? Apakah itu membuat Anda bahagia? Bisa jadi hubungannya malah ternyata toksik karena one sided, takutnya gitu. Jadi ya mungkin itu menambah perspektif juga untuk ngedate ini. Oke, ini sebenarnya udah jam 4 gitu ya, dan kayaknya kita tutup saja dulu sesinya kali ini. Gimana, Fon? Iya, kita tutup aja, udah 1 jam juga. Kayaknya juga udah banyak perspektif yang masuk ya.
Iya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah share. Ini mungkin bisa menambah kasanah pengetahuan teman-teman lain dalam nanti ngedate dan juga tadi ya persepsi tentang dating itu apa gitu. Dan semoga lancar-lancar terus buat teman-teman yang lagi PDKT. Kalau misalnya ternyata bertepuk sebelah tangan, jangan patah semangat juga. Dan sampai jumpa di sesi Clubhouse berikutnya di hari Selasa malam. Hari Selasa malam itu kita akan ngebahas soal, masih ada temanya nih, pacaran sekantor, ya atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekantor, apakah sebaiknya kita berpacaran atau sebaiknya, jangan gitu. Kayak ada ungkapan don't shit where you eat, gitu kan, jangan sampai. Itu akan kita bahas di hari Selasa malam. Gitu. Dan oke, kalau gitu kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih buat teman-teman speaker juga. Thank you. Have a great weekend ya.